Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG bagi guru tertentu periode 4 tahun 2024, piloting tahap 3. Perkenalkan, nama saya Haira Isna Amalia. Saya guru kelas 6 di SDN Cicau 01, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Saya mahasiswi PPG Piloting 3 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan program studi PGSD dengan NIM 24001023027154. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi norma. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak hebat? Luar biasa, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah, kalian semangatnya penuh nih. Yuk, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Oke, silakan Angga. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angga. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita nyanyi lagu yang berjudul Majuta Gentar. Masih hafal kan? Oke, kalian bernyanyinya sambil berdiri ya, biar semangat kalian bertambah. Oke, yuk berdiri semuanya. 2, 3. Majuta gentar membela yang benar. Majuta gentar maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang terjang. Tak gentar menyerang majulah menang. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Saya, Bu. Oke, apa Bi kesepakatan kelas? Selalu menjaga kebersihan, Bu. Selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, apa kesepakatan kelas kita yang kedua?
Oke, Ezi, apa kesepakatan kelas kita? Saling menghargai dan menghormati. Betul, saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, apa kesepakatan kelas kita? Oke, apa Zidan? Izin jika mau ke toilet. Izin jika mau ke toilet, itu adalah kesepakatan kelas kita. Wih, hebat nih, masih pada ingat ya. Mudah-mudahan kesepakatan kelasnya bisa kalian laksanakan dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang macam-macam benua. Sebelumnya kita telah mempelajari macam-macam benua. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang norma. Ya. Tapi sebelum ke materi inti, Ibu mau tanya dulu nih. Apa yang kalian lakukan jika melihat ada teman yang membuang sampah sembarangan? Menegurnya dengan sopan. Betul sekali ya. Kalau misalkan ada teman kalian yang membuang sampah sembarangan, ya kalian tegur, tapi menegurnya harus dengan sopan. Yang kedua, menurut kalian, mengapa kita perlu berbicara sopan kepada orang lain? Apa? Oke? Menghormati. Oke, itu adalah bentuk menghormati ya. Kita harus berbicara sopan kepada orang lain karena berbicara sopan itu adalah bentuk menghormati, saling menghormati dan saling menghargai yang tadi kesepakatan kelas kita. Yang ketiga, bagaimana rasanya jika ada orang yang mengantri di belakangmu tiba-tiba menyerobot antrian? Marah. Kesal ya? Lah, aku kan sudah mengantri duluan. Kenapa kamu malah menyerobot? Pasti kesal ya? Boleh tidak seperti itu? Tidak. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang norma. Ya, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian norma dan mengidentifikasi bentuk-bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaatnya kita mempelajari tentang norma? Siapa yang tahu manfaat kita mempelajari tentang norma? Oke, apa Amar? Untuk membentuk perilaku yang baik dan sesuai. Oke, bagus sekali. Untuk membentuk perilaku yang baik dan sesuai. Kasih tepuk tangan dong. Ih, keren ya. Adanya norma itu untuk membuat perilaku kita menjadi lebih baik dan sesuai. Nah, di sini Ibu ada video yang menjelaskan tentang norma. Nah, silakan ya, perhatikan ya. Apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan dan tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan
atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Nah, itu adalah video tentang norma. Jadi, norma itu adalah kaidah atau aturan tidak tertulis ya. Yang berisinya isinya itu perintah, larangan, dan ada juga sanksi. Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ada jenis-jenis norma. Tadi di video juga sudah dijelaskan ya, jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama. Contoh dari norma agama, nih, contohnya adalah beribadah sesuai dengan agama yang dipercayai, ya. Tidak mengambil barang milik orang lain, terus dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah contoh dari norma agama. Yang kedua ada norma kesusilaan. Contoh dari norma kesusilaan. Yang pertama, selalu berbuat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Selanjutnya ada norma hukum. Contoh dari norma hukum. Contohnya, anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa SIM akan dikenakan pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi pidana penjara 4 bulan atau denda 100.000. Nih siapa nih yang di sini udah bawa motor ke jalanan nih? Ayo, ada nggak? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Karena kalau misalkan kalian mengendarai motor, kalian kan masih di bawah umur. Terus kalian juga tidak memiliki SIM. Ada sanksinya loh. Tuh, penjara 4 bulan. Mau? Enggak lah Bu. Alhamdulillah, tapi ya kelas 6 di SD Cicau 01 belum ada yang mengendarai motor ya. Iya belum. Ada denda juga 100.000. Tidak boleh ya. Selanjutnya ada norma kesopanan. Contohnya norma kesopanan. Selama perayaan Nyepi tidak ada aktivitas masyarakat dan alat elektronik dimatikan untuk menghormati masyarakat Bali. Oke, itu norma kesopanan. Ibu masih mau ngasih contoh lagi nih. Kalau misalkan ibu ketemu sama kalian di jalan, apa yang akan kalian lakukan? Menyapa, betul sekali. Apalagi? Mengucapkan salam. Itu norma kesopanan kepada guru ya. Coba kalau misalkan sama teman nih, ibu mau salah satu dari kalian untuk maju ke depan mempraktikkan contoh dari norma kesopanan. Ada yang mau? Oke, boleh. Acting nih, Mei. Ceritanya ibu sama kamu temenan ya, temenan. Nama ibu ceritanya Rahel. Rahel. Ibu, kita tuh ketemunya di mall. Lagi shopping nih kita nih contohnya ya.
Ibu lagi jalan nih. Misal Mei, apa yang akan kamu lakukan Mei? Kalau misalkan ibu sebagai teman kamu mau jalan nih, lagi jalan. Sapa, gimana nyapanya? Coba, yuk ibu lagi jalan nih. Rahel. Hai Mei, apa kabar kamu? Wah, gitu nggak sih? Gitu. Kalau ketemu sama teman, itu namanya termasuk norma kesopanan. Kalau misalkan kita bertemu dengan teman, kita harus menyapa, tapi dengan sopan. Tadi kayak Medita ya. Tadi manggilnya Rahel katanya gitu. Baik banget, sopan banget. Oke, terima kasih Mei. Kasih tepuk tangan dong. Nah, itu adalah norma dan jenis-jenis normanya juga. Ada contohnya juga ya. Supaya kalian lebih memahami lagi, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Nah, pasti seneng nih tugas kelompok. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, ada semua ya kelompoknya. Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Apa sih tugasnya, Bu? Nah, tugasnya nanti ada di sini petunjuknya nih. Petunjuknya ada di kertas. Nanti akan dibagikan ya. Terus, untuk tugas kelompoknya akan Ibu bedakan. Kelompok 1 itu akan mengidentifikasi tentang norma hukum. Kelompok 2 tentang norma agama. Kelompok 3 norma kesusilaan. Kelompok 4 itu norma kesopanan. Caranya gimana? Nanti Ibu akan memberikan gambar, macam-macam gambar dari keempat norma ini. Tapi kalian harus memilih gambar mana nih yang termasuk dengan kelompok kalian. Contohnya tadi kelompok 1 tentang norma apa? Hukum. Norma hukum. Berarti nanti di gambar yang sudah Ibu kasih, kalian gunting dan pilih gambar yang sesuai dengan norma hukum. Seperti itu ya. Mengerti tugasnya? Oke, nanti kalian tempel di karton yang sudah Ibu sediakan gambarnya. Kemudian kalian buat mind mapping. Tahu kan mind mapping? Kita kan sudah pernah buat ya. Nah, ini kalian buat mind mapping juga ya. Untuk norma hukum kelompok berapa? 1. Silakan ambil. Mana perwakilan kelompoknya? Ini. Oke, norma hukum. Iya. Yang kedua, norma agama. Kelompok 2 mana kelompok 2? Nih, norma agama. Awas hati-hati ya. Kelompok 3, norma kesusilaan. Kelompok 4 norma kesopanan. Oke. Kenapa Ibu memberi spidol? Mind mappingnya kalian hias semenarik mungkin. Supaya nanti kalian melihatnya itu wah, nggak bosen gitu ngelihatnya ya. Nanti akan kita tempel di tembok. Sebelum kita melaksanakan tugas kelompok, Ibu mau kalian tepuk pasti bisa dulu, biar semangat mengerjakan tugas kelompoknya. Tepuk pasti bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Pasti bisa. Bisa. Yes, kasih tepuk tangan. Sudah mengerti kan tugas kelompoknya? Oke, silakan kalian buat. Nama kelompoknya ditulis. Silakan kalian gunting gambarnya, nanti kalian hias sesuai dengan kreativitas kalian. Baca dulu petunjuknya nih, nanti takut salah.
Tulis nama kelompoknya. Nanti persiapkan ya untuk 2 orang perwakilan kelompok yang harus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Tulis nama-namanya juga. Awas kena tangan. Hati-hati menguntingnya. Petunjuknya udah dibaca belum? Nama anggota kelompoknya nanti tulis ya. Iya, udah bagus. Kerjasamanya udah bagus. Yang satu menggunting, yang satunya menempel, ada yang menghiasnya. Wis, keren. Susah-susah gampang ya karena gambarnya banyak ya. Kelompok 1 sudah selesai kan? Sudah ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah? Oke, kita presentasi terlebih dahulu. Dari kelompok 1, siapa yang perwakilan kelompok 1? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Norma hukum. Nama kelompok Abi, Reno, Fadil, Keila, Putri. Norma hukum. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang, bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi pelanggaran norma hukum berupa hukuman pokok, kurungan penjara, dan hukuman mati, serta ada hukuman tambahan denda penyerahan barang tertentu dan perampasan hak. Oke. Apa aja contohnya norma hukum? Yang pertama apa? Membayar pajak. Kedua, menaati rambu lalu lintas. Ketiga, tidak mencuri. Keempat, berjalan di zebra cross. Kelima, tidak menyebar berita hoax. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 1. Udah bagus banget nih hasil presentasinya. Terus tadi mind mappingnya juga bagus banget ya. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Nama kelompok: Dea, Ulfah, Yuni, Fariz, Amar. Yang pertama, saling menghargai perbedaan. Yang kedua, rasa kekeluargaan. Yang ketiga, membaca kitab suci. Yang ketiga, tidak membuli. Yang keempat, rajin beribadah. Yang kelima, bersikap jujur. Yang keenam, toleransi beragama. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Bagus sekali ya kelompok 2. Presentasi dan mind mappingnya juga udah keren banget nih. Udah hebat-hebat banget nih anak-anak ibu ya. Kasih tepuk tangan. Sekarang ganti kelompok
3. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nama kelompok 3. Nama anggotanya nomor 1 Wina, Syahla, Rafa, Zidan, Adit. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Contohnya menjaga kebersihan, tidak menyontek, tolong-menolong, menjaga privasi, dan menjaga antrian dengan tata tertib. Oke. Sudah? Dah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Keren ya? Keren. Mind mappingnya keren. Hasil presentasinya juga keren. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Angga, Fahri, Memei, Eji, Akila. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggar norma kesopanan mendapat sanksi sosial, dikucilkan, dicemooh, atau ditegur oleh masyarakat. Contoh norma kesopanan. 1. Salim kepada guru, menjaga kebersihan diri, saling menyayangi, menyapa teman, meminta maaf, saling menolong. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Semuanya sudah keren, mind mappingnya sudah bagus. Nanti kita tempel selesai pembelajaran ini dan kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Iya. Sekalian deh supaya kalian tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kalian keren-keren ya. Sudah berani mempresentasikan di depan. Ya. Sudah bisa membedakan tadi ya. Gambar-gambarnya padahal itu banyak loh yang udah Ibu masukin ke situ. Tapi kalian sudah bisa mengelompokkan bahwa gambar ini adalah contoh dari norma agama misalkan, terus ada dari norma hukum, dari norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Nah, alhamdulillah Ibu akan memberikan kalian tes supaya apa? Supaya kalian lebih memahami lagi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Sekarang ini tugas individu yang harus kalian isi. Soalnya esai dan harus kalian isi sesuai dengan pertanyaannya. Ada yang mau membantu Ibu untuk membagikan soal ini? Boleh, Faris. Namanya jangan lupa ya. Ibu bingung kalau kamu nggak ada namanya. Nama selesaikan dulu. Tidak perlu terburu-buru. Oke, makasih. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang norma. Apa itu norma dan macam-macam norma.
Kalian juga melaksanakan tugas kelompok ya. Kalian membuat mind mapping, terus menempelkan gambar. Alhamdulillah kalian semua bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan keren. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang akan Oke, Fahri. Apa kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, Fahri? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Oke, bagus sekali. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Coba kalian bayangkan jika di negara kita ini tidak ada norma yang mengatur kehidupan kita. Gimana sih? Gimana? Kerusuhan, apalagi? Kejahatan, ya. Apalagi? Pencurian. Padahal ada norma, tapi kadang kasus pencurian masih ada ya. Iya, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya di negara kita itu menjadi lebih baik lagi. Pada pembelajaran hari ini nih, bagian mana yang menurut kalian sulit? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke. Apa? Bagian yang sulitnya ketika mengelompokkan gambarannya, Bu. Kenapa ketika mengelompokkan gambar? Susah ya, gambarnya banyak. Tapi kalian bisa? Bisa, karena kalian anak-anak hebat. Lalu pembelajaran yang tadi telah kita lakukan, bagian mana yang paling menarik? Ya? Menempelkan gambar. Bagian paling menariknya menempel ya, apalagi menghias tadi ya. Pasti menarik. Alhamdulillah. Tapi kalian sudah bisa menyelesaikannya. Bagaimana perasaannya? Bahagia? Bahagia. Bagaimana belajar kita hari ini? Asik. Bagaimana belajar kita hari ini? Asik. Bagaimana belajar kita? Bagaimana belajar kita? Bagaimana belajar kita hari ini? Asik. Aman. Senang. Yakin dan percaya diri. Inovatif. Kreatif. Bagaimana belajar kita hari ini? Asik. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai kita laksanakan. Semoga pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita akan menutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa untuk menyelesaikan pembelajaran kita? Oke, Fahri, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Doa selesai. Berdiri bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahri. Oke, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.